Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 praktikum anatomi fisiologi manusia dengan anggota saya sendiri Daniela Krisanta Aurora dengan NIM 202303111234. Saya dengan Dwi Evenda Putri dengan NIM 202303111255. Saya Aulia Salma dengan NIM 202303111218. Saya Alvaro dari 2023 Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia dari sistem ekspresi, di mana sistem ekspresi itu memiliki 4 organ. Yang pertama itu ada kulit, lalu paru-paru, hati, dan ginjal. Tentang kulit, yang dimana kulit ini termasuk dalam sistem ekspresi dan mengeluarkan keringat. Nah, lapisan kulit yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari lapisan korneum, yaitu lapisan kulit di permukaan yang paling atas yang berfungsi untuk menjaga kulit. Dan lalu ada rambut kulit, lalu juga ada lapisan lucidium. Nah, lapisan lucidium ini berfungsi untuk mengganti lapisan korneum. Lalu ada lapisan granulosum. Lapisan granulosum ini berfungsi untuk pembentukan sel-sel pelindung kulit. Lalu ada lapisan spinosum yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh dan lapisan basilis yang berfungsi untuk menahan kulit dari paparan sinar UV. Yang berikutnya yaitu lapisan dermis. Di lapisan dermis ini ada saraf sensorik yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan diteruskan ke hipotalamus yang ada di otak. Dan lalu ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk menampung keringat, dan lalu ada pembuluh darah yang dimana pembuluh darah yang merah itu adalah arteri, yang pembuluh darah yang biru yaitu vena, dan lalu ada folikel rambut yang berfungsi untuk tempat tumbuhnya rambut. Dan lalu ada otot arektofili yang berfungsi untuk merangsang rambut berdiri, yaitu seperti kondisi menggigil. Dan lalu ada kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak alami dalam tubuh yang berupa sebum. Dan lalu berikutnya ada corpus Pulepaniki yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan dan getaran. Yang berikutnya hipodermis, yaitu ada sel-sel lemak, yaitu jaringan adiposa yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi bagaimana sih mekanisme keluarnya keringat dari dalam kulit? Jadi jika suhu di dalam tubuh itu meningkat, sel sensori akan mendeteksi adanya kenaikan suhu di dalam tubuh. Lalu kemudian sel sensorik ini akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang ada di otak. Dan hipotalamus ini akan meminta saraf otonom, yaitu saraf yang bekerja tanpa disadari untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah ini menyebabkan kelenjar keringat ini dapat menyerap cairan yang ada di dalam darah. Nah, cairan yang ada di dalam darah ini berupa air, NaCl atau garam, dan urea. Nah, ketika kelenjar keringat sudah menyerap cairan yang ada di dalam darah, nah, kemudian hipotalamus akan memproduksi enzim yang disebut enzim bradikinin. Nah, enzim bradikinin ini berfungsi untuk mengaktifkan atau merangsang kelenjar keringat untuk menghasilkan atau mengeluarkan keringat, dan lalu keringat pun akan keluar melalui pori-pori kulit yang kemudian terjadilah keringat. Nah, karena kelenjar keringat ini menyerap cairan di dalam darahnya itu berupa air, NaCl atau garam, dan urea, maka dari itu keringat itu bersifat cair dan asin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi hati. Nah, di sini hati itu adalah mempunyai organ yang disebut dengan liver. Nah, secara anatomi, hati adalah organ besar berwarna coklat kemerahan yang terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Nah, hati juga memiliki fungsi yaitu sebagai metabolisme nutrisi, yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen untuk penyimpanan energi dan memecah glikogen kembali menjadi glukosa bila diperlukan. Nah,
Yang kedua itu sebagai detoksifikasi, yaitu menyaring racun dari zat berbahaya dari darah termasuk alkohol dan obat-obatan. Nah, yang ketiga itu fungsi hati itu sebagai produksi empedu yang menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak dalam usus kecil. Yang keempat itu untuk sebagai sintesis protein, yaitu dia memproduksi protein penting seperti albumin dan faktor pembekuan darah. Nah, yang kelima itu ada penyimpanan vitamin dan mineral, yaitu menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12 serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Nah, yang keenam itu ada fungsi hati sebagai regulasi hormon. Nah, untuk mengatur kadar hormon seperti insulin dan steroid dalam darah. Yang ketujuh itu ada penghancuran sel darah merah, yaitu untuk mengelola sel darah merah tua dan mendaur ulang komponennya, terutama bagian hemoglobin. Nah, hati juga bekerja sama dengan ginjal, kulit, paru-paru dalam proses ekskresi zat-zat sisa dari tubuh. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, nah, yang berwarna merah ini adalah aorta, yang berwarna birunya ada intervera vena cava. Nah, yang berwarna merah di bawah sini itu adalah hepatic artery. Nah, yang di sini itu adalah portal vein. Nah, yang berwarna kuning di sini itu adalah common bile duct. Nah, yang berwarna kuning di sini ini teman-teman bisa lihat yaitu gallbladder. Ini ada portal vein. Nah, proses mekanisme ekskresi hati adalah proses menyaring dan mengeluarkan zat-zat sisa dari racun tubuh. Nah, hati merupakan salah satu organ ekskresi dalam tubuh. Nah, di sini kan tadi udah lihat ya, aorta. Nah, itu zat-zat sisa itu masuk ke dalam hati melalui vena porta. Nah, sel-sel hati yaitu hepatosit itu mengambil zat-zat sisa dari darah, lalu zat-zat sisa itu mengalami biotransformasi, yaitu serangkaian kimia. Nah, zat-zat sisa memproduksi penggabungan molekul. Ini memproduksi empedu yang mengandung zat-zat empedu di dalam kantung empedu. Nah, lalu empedu itu kan disimpan di dalam kantung empedu. Nah, empedu dilepaskan ke usus 12 jari. Nah, zat-zat sisa yang telah diproses tadi dikeluarkan dalam tubuh melalui feses dan urin. Nah, zat-zat yang diekstraksikan oleh hati, nah diantaranya itu dia tuh urea itu yang hasil akhir dari proses mengubah amonia menjadi zat yang lebih aman, pigmen, dan seperti bilirubin dan biliverdin. Zat beracun itu seperti hasil konsumsi alkohol atau obat-obatan dan sel darah merah yang sudah rusak. Saya di sini menjelaskan tentang paru, karena paru-paru termasuk di sistem ekskresi. Nah, di sini ada paru-paru bagian kanan. Paru-paru bagian kanan terdapat ada lobus superior, yang di atas ada lobus kanan atau kiri kok atau ya, perkenalkan, nama saya Kaul Ma'ruf. Saya di sini ingin menjelaskan tentang paru-paru bagian dari sistem ekskresinya. Di sini ada paru-paru bagian kanan. Untuk paru-paru bagian kanan ada lobus superior. Di lobus superior ada segmen apikal dan juga ada segmen posterior dan ada segmen anterior. Dan juga ada lobus medius, yaitu adalah segmen lateral dan ada juga segmen medial. Dan juga ada terdapat lobus inferior yang di bagian bawahnya, tadi yang lobus medius tengahnya, dan lobus inferior di bagian bawah. Ada segmen superior, ada segmen mediobasal, anterobasal, laterobasal, dan segmen posterobasal. Dan di sini ada paru-paru bagian kiri, ada lobus superior, ada segmen apikoposterior, dan ada anterior, dan ada segmen superior, dan juga ada segmen inferior. Dan juga di bawah ada lobus inferior, ada segmen superior, dan ada segmen
antemediorobasal, dan ada segmen laterobasal, dan ada segmen posterobasal. Di sini ada trakea. Trakea merupakan saluran tenggorokan. Dan di sini ada bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Ya, kat dulu dong, gue nggak ngeliat bronkus yang mana. Dibuka nggak sih? Di sini ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang yang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru bagian kanan, satu lagi menuju paru-paru bagian kiri. Tempat percabangan ini disebut bifurkase. Bronkus mempunyai struktur yang serupa dengan trakea. Ini trakeanya dilapisi oleh jenis yang sama. Ini bronkus juga. Tar dulu dong, gue nggak hafal. Ngapain dulu? Tadi dari awal. Dinding bronkus juga dilapisi lapisan sel epitel yang selapis silindris bersilia. Bronkus yang kiri lebih panjang dibandingkan bronkus yang kanan. Bronkus yang sebelah kanan itu dia bercabang menjadi 3 bronchioles, sedangkan bronkus yang sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronchioles. Bagian sini dan juga di bagian sini dan sebelah kanan ada 3. Di sini ada alveolus. Alveolus gunanya untuk menampung udara dalam paru. Di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara yang masuk. Udah. Enggak mau, enggak apa, enggak dikat. Enggak, ya udah cepetan lanjut aja. Memori lu penuh. Iya, memang penuh. Iya, enggak ngaruh gak sih? Mekanisme pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida di di paru-paru ini terjadi mekanisme pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Pertukaran gas yang dioksigen dan juga karbon dioksida terjadi melalui proses difusi. Proses difusi itu yang dimana mengalami pada konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ataupun tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi dari rongga hidung sampai ke alveolus. Alveolus yang bagian sininya, bagian terkecilnya yang menampung udara. Di alveolus oksigen mengalami distribusi ke pori-pori kapiler arteri dan masuknya oksigen dari luar. Aduh dong. Aku lagi kalau ngapain bisa sih? Oksigen di alveolus oksigen mengalami difusi ke pori-pori kapiler arteri. Masuknya oksigen dari luar, yaitu dari lingkungan, pada saat kita menghirup udara di sini menyebabkan tekanan parsial oksigen di alveolus itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di kapiler paru-paru. Karena proses difusi itu selalu terjadi di daerah yang bertekanan tinggi dan mengubah dan masuknya ke tekanan rendah. Maka oksigen akan bergerak dari alveolus menuju ke kapiler arteri paru-paru. Selanjutnya, hemoglobin akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh yang kemudian akan didifusi masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Tadi ada proses inspirasi yang dimana pada saat kita menghirup udara. Proses difusi ini terjadi karena tekanan parsial pada oksigen pada kapiler tidak sama dengan tekanan parsial oksigen di sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh kita ini, di dalam sel-sel tubuh atau pada jaringan tubuh kita ini, oksigen digunakan pada proses respirasi di mitokondria selnya. Semakin banyak oksigen yang digunakan, maka semakin banyak karbon dioksida yang akan dikeluarkan. Tekanan parsial karbon dioksida itu dalam sel-sel tubuh ini kita lebih tinggi dibandingkan pada tekanan karbon dioksida di dalam kapiler vena sel-sel tubuh. Oleh karenanya, karbon dioksida dapat berdifusi dalam sel-sel tubuh ke dalam kapiler vena. Sel-sel tubuh yang kemudian akan dibawa oleh eritrosit menuju ke paru-paru.
Di paru-paru terjadi diskusi karbon dioksida dari kapiler menuju alveolus. Proses tersebut terjadi karena tekanan parsial karbon dioksida pada kapiler vena yang lebih tinggi daripada tekanan parsial karbon dioksida dalam alveolus, sehingga akibatnya akan dikeluarkan oleh tubuh melalui ekspirasi. Ekspirasi itu pada saat kita menghembuskan napas, yang dikeluarkannya itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dalam ekspirasi akan bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat. Terbentuk asam karbonat, pH darah menjadi asam, yaitu sekitar 4,5. Darah yang bersifat asam dapat melepaskan banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh atau jaringan tubuh yang memerlukannya. Saya Daniela Kristanta Aurora. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi dalam ginjal. Nah, fungsi ginjal itu sendiri dalam sistem ekskresi itu untuk menyaring zat sisa makanan, obat-obatan, racun yang tidak diperlukan oleh tubuh, serta dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, bagian-bagian dari ginjal itu sendiri, yang pertama itu bagian terluar dari ginjal, yang membungkus ginjal itu merupakan kapsula renalis, di mana kapsula renalis ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Nah, yang selanjutnya bagian terdekat dengan kapsula renalis itu merupakan korteks renalis, di mana korteks renalis ini juga berfungsi untuk melindungi struktur bagian dalam ginjal. Nah, selanjutnya bagian yang berbentuk seperti segitiga ini merupakan medula. Nah, di antara medula dan juga korteks itu terdapat nefron, di mana nefron merupakan unit fungsional ginjal. Yang selanjutnya itu pada bagian sini terdapat kaliks minor, lalu ada kaliks mayor, ada renal pelvis, dan ada ureter. Nah, bagian dari nefron sendiri yang pertama itu pada bagian ini merupakan arteriol aferen. Nah, yang bagian ini merupakan arteriol eferen. Lalu bagian yang melekuk-lekuk ini merupakan glomerulus. Yang selanjutnya itu bagian yang seperti membungkus glomerulus itu merupakan kapsula Bowman. Nah, di dalam kapsula Bowman ini terdapat ruang kosong yang disebut dengan ruang Bowman. Yang selanjutnya pada bagian sini itu merupakan tubulus distal. Yang selanjutnya pada bagian ini itu merupakan tubulus proksimal. Nah, bagian lengkung ini merupakan lengkung Henle, di mana di lengkung Henle itu terdapat dua bagian. Bagian yang menuju bawah ini merupakan bagian descendant, dan bagian yang menuju atas ini merupakan bagian ascendant. Lalu pada bagian ini itu merupakan tubulus distal, dan pada bagian yang ini merupakan tubulus collectivus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme yang terjadi pada ginjal sehingga dapat menghasilkan urin. Nah, yang pertama itu awalnya darah itu akan dibawa oleh arteriol aferen menuju ke glomerulus. Nah, pada glomerulus ini akan terjadi penyaringan atau filtrasi. Nah, bagaimana sih proses filtrasi itu terjadi di dalam glomerulus? Nah, pada glomerulus itu terdapat dinding-dinding glomerulus itu tersusun atas sel-sel yang dinamakan dengan sel endotel. Nah, sedangkan pada dinding dari kapsula Bowman itu terdiri atas sel-sel yang dinamakan sel podosit. Dan di antara kedua sel tersebut terdapat membran, di mana yang dinamakan dengan basement membran. Nah, ketiga bagian ini itu memiliki celah-celah kecil yang akan digunakan untuk proses filtrasi. Nah, celah kecil ini itu akan ketiganya ini memiliki celah-celah yang dapat ditembus oleh zat-zat tertentu. Nah, struktur ini itu yang akan digunakan untuk menyaring darah. Ketika darah masuk
dari arteriol aferen dia akan disaring, dan komponen-komponen penting yang dapat melewati glomerulus menuju ke kapsula Bowman itu seperti glukosa, asam amino, ion-ion seperti kalium, natrium, dan kalsium. Nah, sedangkan komponen-komponen besar seperti sel darah merah, sel darah putih, keping darah itu tidak dapat melewati glomerulus menuju kapsula Bowman, dan dia akan dibawa oleh arteriol eferen menjauhi nefron. Nah, setelah zat-zat itu masuk ke dalam kapsula Bowman, dia itu dinamakan sebagai filtrat. Namun filtrat ini belum dapat dikatakan sebagai urin. Nah, filtrat ini lalu akan diteruskan ke tubulus proksimal, di mana pada tubulus proksimal ini akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang terjadi reabsorpsi pada bagian tubulus proksimal itu seperti glukosa, asam amino, kalium, natrium, kalsium, dan air. Yang selanjutnya itu akan masuk menuju ke lengkung Henle. Nah, pada bagian lengkung Henle descendant ini akan terjadi reabsorpsi air, di mana pada bagian ini terjadi penyerapan air yang paling banyak. Yang selanjutnya itu akan dibawa menuju ke lengkung Henle bagian yang ascendant, di mana bagian ascendant ini akan terjadi penyerapan garam atau NaCl. Nah, setelahnya dia akan dibawa menuju ke tubulus distal, yang dimana di sini juga akan terjadi reabsorpsi lagi, sehingga produk akhir yang akan dihasilkan itu merupakan zat-zat yang memang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu dibawa ke tubulus collectivus. Di sini merupakan tempat pengumpulan produk akhir, sehingga nantinya produk yang akan dikeluarkan dalam bentuk urin itu benar-benar sudah tidak mengandung zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Nah, selanjutnya akhir yang sudah tubulus kolektif ini akan dibawa menuju kalix minor, kalix mayor, lalu renal pelvis. Selanjutnya diteruskan ke ureter, ke kandung kemih, ke uretra, dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.